Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah, dan kita masih pada kitab Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqidah, 200 tanya jawab tentang akidah, karya Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Baik, sekarang kita masuk di pertanyaan yang ke 184. Ma hukmu al-istisqa'i bil anwa? Apa hukum menyandarkan atau apa hukum istisqa, yaitu meminta hujan bil anwa, dengan bintang-bintang. Artinya menyandarkan turunnya hujan karena bintang. Iya. Qala Allah Ta'ala berfirman, Al-Waqi'ah ayat 82, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rezeki kalian annakum tukadzibun, dan sesungguhnya kalian mendustakan. Maksudnya ayat ini menjadikan rezeki diantaranya menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, dan kalian mendustakan Allah. Maksudnya Allah yang menurunkan hujan, tapi kalian malah meyakini bahwa karena bintang ini yang menurunkan hujan. Jadi akidah, apakah bintang itu yang menurunkan hujan, ini jelas syirik besar. Atau menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, maksudnya bintang yang menjadi sebab, ini syirik kecil. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahun. Ada 4 perkara dari umatku, termasuk perkara jahiliyah yang mereka tidak tinggalkan. Jadi ada 4 kebiasaan jahiliyah yang masih ada di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan ahsab. Ya, berbangga dengan orang tua. Maksudnya keturunan bangsawan misalnya, atau anak pejabat misalnya, ya, anak orang kaya misalnya. Dia berbangga-bangga dengan yang seperti itu. Ini perkara jahiliyah yang di tengah umat Islam juga masih ada. Ini satu. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab, mencela nasab. Ya, anak orang miskin,
ya, bukan bangsawan, anak rakyat biasa, mencela nasab. Wal istisqa'u bil anwa. Yang ketiga, meminta hujan dengan bintang. Maksudnya di antara maknanya menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Yang keempat, wan niyahatu. Wan niyahah artinya meratapi mayat. Kalau ada yang meninggal, menangis sampai berteriak-teriak, ya, memukul pipi, menarik rambut, merobek baju, maksudnya dia tarik bajunya karena musibah yang dia dapatkan. Ini adalah niyahah. Dari empat ini yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah al-istisqa bil anwa, yaitu meminta turunnya hujan kepada bintang. Dengan kata lain, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Wa amma man qala mutirna bi nawi kada wa kada fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, di pagi hari ada hambaku yang beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang. Adapun yang mengatakan kita dihujani dengan keutamaan dan rahmat Allah, maka itulah yang beriman denganku dan kafir terhadap bintang. Adapun yang mengatakan kita diberi hujan karena bintang ini, maka dia telah kafir denganku dan beriman terhadap bintang. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan hujan dan menyandarkan hujan kepada Allah. Ya. Maka menyandarkannya kepada bintang ini termasuk bentuk dari kekufuran atau kesyirikan. Jadi fungsi bintang itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran cuma 3. Sebagai hiasan langit, pelempar setan, orang bilang bintang jatuh, dan sebagai penunjuk arah. Ini fungsi bintang. Maka meyakini ada hubungannya dengan hujan, ya, meyakini bintang ada hubungannya dengan hujan, maka ini bentuk dari kesyirikan. Bisa syirik besar kalau meyakini bintang itu yang menurunkan hujan, berarti dia mempertuhankan bintang. Atau dia meyakini hanyalah sebab, maka itu syirik kecil. Ya, sebagaimana dia meyakini sebab yang bukan sebab. Misalnya kalau ada kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah, pertanda ada tamu yang datang. Ini kan tidak ada hubungan. Ini syirik kecil. Tapi pertanyaan berikutnya yang ke-185, ma hukmu at-tiyarati wa ma yadhhabuha? Apa hukum
tatayyur, hukum tatayyur. Dan apa yang yudhibuha, apa yang bisa menghilangkan tatayyur. Ya, tatayyur dari kata tayr. Tayr artinya burung. Tayr artinya burung. Maksudnya orang Arab ketika mereka melakukan perjalanan, hendak melakukan perjalanan, maka mereka menerbangkan burung. Jadi mereka menerbangkan burung. Jadi kalau terbangnya ke depan itu ada artinya, kalau ke kanan ada artinya, kalau ke kiri ada artinya. Jadi namanya ini menentukan nasib sial dengan tanda-tanda yang tidak ada hubungan sebab akibat, ya kan? Misalnya hari Selasa jangan bikin acara hari Selasa karena hari siang, ya, salah. Jangan pilih nomor berapa? Nomor 12 ya. Nomor 12. Karena itu nomor siang. Ya. Percaya garis tangan. Kalau lihat tangannya huruf M, ya, Anda tidak beruntung, Anda orang miskin, ya kan? Itu namanya tatayyur. Jadi ini kebiasaan jahiliyah. Sebelum datang Islam, orang-orang musyrikin Mekah seperti ini perbuatannya. Artinya ada tanda-tanda yang mereka meyakini itu sial. Iya. Ternyata tatayyur ini di tengah kaum muslimin itu sudah menjadi tradisi. Ya, bukan 1-2 orang. Ya, tapi itu sudah menjadi tradisi. Dan ingat ya, tatayyur itu adalah syirik. Tatayyur adalah syirik. Jadi tradisi syirik. Jadi syirik menjadi tradisi. Saya tanya, kalau tradisi minum ballo kira-kira bagus tidak? Tradisi minum ballo. Tradisi sabung ayam bagus tidak? Tidak. Sekarang saya tanya, mana yang lebih besar dosanya? Tradisi sabung ayam atau tradisi tatayyur? Tatayyur, karena tatayyur hukumnya apa tadi? Syirik. Iya, tatayyur adalah syirik. Ya, bisa syirik besar dan asalnya dia syirik kecil. Taib. Dan tatayyur ini kalau kita hitung contoh-contohnya di tengah masyarakat itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Iya. Itu sangat banyak. Misalnya tadi ya, kalau tabrak kucing. Kalau tabrak kucing, apa artinya? Sial. Kalau pergi menagih misalnya, terus lihat apa begitu ya? Ya, artinya tidak dapat, ya, tidak bisa ditagih ini. Ya, kalau ya macam-macam ya, banyak sekali ya tanda-tanda yang itu merupakan tatayyur. Iya. Misalnya kalau lagi cerita tiba-tiba cicak berbunyi,
Tatayur. Kalau burung hantu ya lewat di atas atap, apalagi di malam hari, pertanda ada yang mati. Tatayur. Ya, tadi ya malam Jumat, malam apa? Malam Jumat malam yang berkah, tapi ternyata malam Jumat malam apa ya? Yang jelas kita waktu kecil malam Jumat itu malam yang menakutkan. Iya. Baik. Jadi banyak sekali kalau kita sebutkan contoh-contoh tatayur itu di tengah kaum muslimin sangat banyak. Artinya tugas kita dalam menyebarkan dakwah tauhid itu masih sangat berat, ya kan? Karena ternyata syirik itu sudah menjadi tradisi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya, di surah Al-A'raf ayat 131, ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah sesungguhnya nasib sial mereka itu adalah ketentuan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya itu takdir Allah, tidak bisa kita yakini dengan tanda-tanda yang tidak ada hubungan sebab akibat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la adwa, wala tiyarata, wala hamata, wala safar. As-syahid di sini, wala tiyarata, dan tidak ada tatayur, tidak ada tatayur. Jadi tidak ada tanda sial, nasib sial, itu enggak ada. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Kata Nabi, tatayur itu adalah syirik, tatayur itu adalah syirik. Dalam hadits Ibnu Mas'ud ya dikatakan at-tiyaratu syirkun salatan. Nabi mengatakan 3 kali tatayur itu syirik, tatayur itu syirik, tatayur itu syirik. Jadi ini penekanan bahwa tatayur itu benar-benar syirik. Ya, benar-benar syirik. Wa ma minna illa walakin Allahu yudhibuhu bitawakkul. Dan setiap dari kita pasti ada terkena tatayur. Maksudnya merasa sial. Kayaknya ini gagal ini. Kayaknya ini tidak berhasil. Ya, kayaknya ini artinya curiga atau berprasangka buruk kepada Allah. Itu setiap orang ada bisikan atau terlintas di pikiran kita. Setiap orang pasti ada kepikiran seperti itu. Mati maja. Artinya setiap orang seperti ini. Hanya saja yang namanya lintasan, yang namanya bisikan dalam hati, ya, tergantung kepada kita. Apakah kita terima atau tidak? Kita terima atau tidak? Makanya disebutkan dalam hadits, walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah menghilangkan rasa cemas itu dengan tawakal. Ingat Allah. Jelas kalau ini kebaikan kita ikhlas, ya sudah, serahkan kepada Allah dan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya kan?
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat tiyaratu ma amdaka aw raddak." Sesungguhnya tatayyur itu adalah yang membuat kamu lanjut atau tidak. Maksudnya kalau lihat misalnya mau pergi merantau misalnya, atau pergi ya, kerja ya, bisnis atau dagang, kemudian dia lihat tanda-tanda tertentu, ya kan, seperti ini, kalau hari ini kita berangkat hari Selasa, ya ini hari sial, jadi kita tunda hari Rabu saja kita berangkat, ya bikin acara pernikahan, ya jangan bikin hari Selasa, kita tunda saja, nanti hari Rabu baru kita bikin acara, ya. Jadi tatayyur itu apa yang membuat kita lanjut atau tidak. Jadi gara-gara tanda-tanda itu ada yang membuat seorang berhenti dari rencananya. Nah, jadi kalau ada pikiran seperti ini, yang menghilangkan pikiran itu adalah tawakal kepada Allah. Kan begitu ya? Yang menghilangkan pikiran itu tawakal kepada Allah. Maksudnya kita sandarkan bahwa yang atur siapa? Allah. Kan begitu. Yang atur Allah. Jadi hilang tanda-tanda sial dengan tanda-tanda tertentu. Kalau kita ingat Allah, sudah aman, terhapus semua itu. Ini caranya ya. Jadi kalau ada di hati kita ada bisikan-bisikan, ada terlintas, ya lanjut tidak ya, teruskan tidak ya. Ingat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyraka." Siapa yang gara-gara tatayyur berhenti dari pekerjaannya, maka dia telah berbuat syirik. Jadi misalnya mau bikin acara ya, oh ternyata rencananya besok sih, tapi ternyata besok hari Selasa. Sudah deh, nanti hari Rabu saja. Jadi gara-gara tatayyur itu dia tidak melakukan pekerjaannya atau acaranya, maka dia telah berbuat syirik. Tapi kalau ada lintasan, terus dia sandarkan kepada Allah dan tetap lanjut, masih lintasan ini belum syirik. Tapi ketika sudah menjadi sebab dia hentikan pekerjaannya gara-gara tanda-tanda itu, maka ini adalah syirik. Taib. Fama kafaratu dzalika, dan apa kafarahnya, maksudnya yang menghapus dosa ini, antakul, engkau mengatakan Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Tauhid di sini ya. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Tidak ada tanda sial atau untung atau sial kecuali darimu, dan tidak ada yang berhak disembah selain engkau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asdaquha al-fa'lu wa la taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyakul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Taib. Asdaquha al-fa'l. Tapi hadisnya lemah ini ya. Iya, yang tadi juga sebelumnya hadis yang lemah. Dikatakan sini asdaquha al-fa'l. Jadi pertanda itu yang paling bagusnya yang dinamakan dengan al-fa'lu. Al-fa'l ini lawan dari at-tatayyur. Ada dua ya, ada at-tatayyur, ada al-fa'l. Ini sama-sama tanda. Tapi kalau tatayyur itu tanda sial.
Kalau al-fa'al itu tanda bagus. Tanda bagus. Misalnya kalau kita berdagang ya, pergi berdagang, terus ada yang panggil kita, sini Ki, wahai orang yang beruntung, wahai orang sukses, sini Ki, ya kan? Bilang, wah bagus sih, didoakan kita jadi orang sukses, ya kan? Ini kan juga tanda namanya, tanda, gitu kan? Baru tiba, baru turun di pasar, baru bongkar barang, dipanggil Ki, wahai orang sukses. Kayaknya tanda-tanda bagus sih, ya kan? Ya. Ini namanya al-fa'al. Jadi beda ya, kalau tatayur itu tanda sial. Kalau al-fa'al tanda bagus. Iya. Kalau al-fa'al ini baik sangka kepada Allah, dan memang kita harus optimis. Memang kita harus optimis. Kalau tatayur itu dia pesimis. Maksudnya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan al-fa'al adalah tauhid, sementara at-tatayyur adalah syirik. Makanya dikatakan di sini asdaquha al-fa'al, yang paling bagusnya adalah al-fa'al. Iya. Dan seterusnya, hadits ini hadits lemah ya, tapi maknanya benar. Jadi intinya di pertanyaan yang ke-185 ini menjelaskan tentang tatayyur, nasib atau tanda sial. Tanda sial itu adalah syirik dan menghilangkannya dengan tawakal. Ya, menghilangkannya dengan tawakal. Kemudian pertanyaan berikutnya 186. Ma hukmu al-aini? Ma hukmu al-aini? Apa hukum al-ain? Al-ain artinya penyakit yang disebabkan pandangan mata. Maksudnya di sini dibahas oleh penulis, apa betul ada penyakit gara-gara dipandang? Apa betul ada penyakit ya yang terkena seseorang, entah anaknya, entah dirinya, atau ternaknya, atau mobilnya, atau HP-nya? Apa betul ya penyakit atau kerusakan disebabkan karena pandangan mata, gitu ya? Iya. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqqun. Penyakit yang disebabkan karena pandangan mata itu benar adanya. Jadi ya jangan pamer, karena tidak semua orang yang melihat itu dengan pandangan yang senang, tapi banyak juga yang melihat prestasi kita itu dengan pandangan yang hasad, ya kan? Misalnya dia posting anaknya misalnya, ya kan, foto anaknya, ya masya Allah, ya kan. Tapi ada yang pandang dengan pandangan yang hasad. Ya, akhirnya ketika memandang dengan pandangan hasad itu setan memanfaatkan. Akhirnya terjadi penyakit. Yang tadinya cantik langsung hancur wajahnya, entah menghitam lah, apalah, pokoknya macam-macam. Ya, yang tadinya anaknya gemuk tiba-tiba kurus. Yang tadinya mobilnya bagus tiba-tiba ya WC-nya tidak mau nyala lah, lampunya nggak mau nyala, ya kan? Ada saja penyakitnya. HP-nya tiba-tiba HP baru tiba-tiba jatuh, gitu ya. Ada saja sebabnya kenapa dia bisa rusak, tiba-tiba hang misalnya, ya. Jadi bisa saja penyakit atau kerusakan itu disebabkan karena
pandangan mata yang hasan. Ya, pandangan mata yang hasan. Taib. Di antara buktinya ini dia ya, hadits ini. Hadits riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim, al-ainu haqqun. Pandangan penyakit yang disebabkan pandangan mata itu benar adanya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi Nabi pernah melihat ada seseorang yang di wajahnya menghitam kayak lebam begitu ya, menghitam. Maka Nabi mengatakan istariku laha fa inna biha nadhar. Ya. Ruqyah dia karena wajahnya itu rusak disebabkan karena pandangan mata yang hasan. Ya, di ruqyah. Jadi orang yang terkena ain itu diantara obatnya adalah di ruqyah. Ya, di ruqyah. Aisyah berkata, amarani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yastarqiya minal ain. Kata Aisyah, Nabi memerintahkan saya, di lafaz lain Nabi memerintahkan untuk meruqyah orang yang terkena ain. Jadi obatnya adalah diruqyah. Obatnya adalah diruqyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain, gangguan karena pandangan mata, dan hummah yaitu sengatan ya, sengatan sehingga demam, ya panas karena sengatan kalajengking atau semisalnya. Jadi di sini dalam hadits ini dari beberapa hadits yang kita bacakan nampak bahwasanya penyakit yang disebabkan karena pandangan mata yang hasad itu betul ada, dan obatnya adalah diruqyah. Nah, di sini menunjukkan pentingnya zikir pagi, zikir sore, karena kita tidak tahu yang lihat kita dengan pandangan hasad, kita tidak tahu. Jadi kalau kita tidak baca zikir pagi, zikir sore, bisa-bisa kita ada serangan, tidak ada tameng, ya kan? Tidak ada tameng, ya. Karena yang namanya setan itu tidak menginginkan kebaikan terhadap kita, ya. Dan setan itu kan jahat, dia memanfaatkan semua peluang kerusakan buat kita, termasuk peluang kerusakan orang yang melihat dengan pandangan yang hasad, ya, melihat dengan pandangan yang hasad. Taib. Wa kulluha fi sahih wa fiha hadits ghairu ma dzakarna katsiran wa la ta'thirun laha illa bi idznillah. Dan semua hadits tadi haditsnya sahih. Jadi semua hadits tadi adalah hadits yang sahih, dan ada hadits-hadits selain dari hadits yang disebutkan. Maksudnya ada hadits-hadits yang banyak tapi tidak disebutkan dalam buku ini. Dia menyebutkan bahwa penyakit karena pandangan mata itu benar, dan mengobatinya adalah dengan diruqyah. Wa qad fassara biha qauluhu azza wa jalla wa qad fassara biha wa qad fussira biha qauluhu azza wa jalla, dan telah ditafsirkan firman Allah azza wa jalla, wa iyyakadu alladziina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr. Dan hampir saja orang-orang kafir menggelincirkan engkau dengan pandangan mata mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran.
Taib. Dan banyak dari as-salaf yang menafsirkan ini. Artinya orang kafir melihat dengan pandangan yang hasad hampir saja menggelincirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini kita perlu waspada dari yang namanya penyakit ain, ya, dari yang namanya penyakit ain. Maka jaga zikir pagi, zikir sore, kemudian jaga tauhid, ya, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kalau memang sudah terkena, maka caranya adalah diruqyah, ya, caranya adalah diruqyah. Taib. Baik, pertanyaan yang ke-188, bimadza tukfaru as-sayyi'at? Dengan apa dosa-dosa itu dihapuskan? Maksudnya di sini bagaimana cara menghapus dosa-dosa? Bagaimana cara menghapus dosa-dosa? Apakah dengan menebus sejumlah uang, ya, ataukah dengan, ya, biasanya gitu ya, kalau orang mati, nah, nanti ditebus sebagai tebusan dosa, ya, tebusan dosa. Tapi ini di sebagian daerah mungkin, ya. Jadi kalau ada orang mati, ada sejumlah uang yang diserahkan ke imam atau siapa begitu sebagai tebusan dosa terhadap orang mati ini, ya, supaya bersih dosanya, sudah dibayar, ya, sudah dibayar. Tapi bagaimana cara menghapuskan dosa-dosa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, ini syaratnya, ya. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka kami akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Berarti dosa-dosa ini selain dosa besar, dia bisa gugur dengan sendirinya, dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Allah berfirman, ya, Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan dosa-dosa, akan menggugurkan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya dosa-dosa itu digugurkan dengan meninggalkan dosa besar. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang dimaksud dosa kecil. Dosa kecil itu bisa terhapus dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Itu satu. Yang kedua, dengan melakukan perbuatan yang baik. Jadi dengan meninggalkan dosa besar, dengan melakukan berbagai kebaikan, itu dosa-dosa kecil itu terhapus. Dosa-dosa kecil itu terhapus. Ya. Demikian pula ini yang menghapus dosa-dosa kecil, ya, menjauhi dosa besar, memperbanyak kebaikan, dan juga disebutkan dalam hadis, ya, wa bi'siyata al-hasanata tamhuha, dan ikutkanlah kejelekan itu dengan kebaikan, maka akan menghapusnya. Artinya ketika ada dosa-dosa kecil, segera melakukan dosa-dosa besar, segera melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menggugurkan dosa-dosa kecil tersebut. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna isbaghal wudu 'alal makarih wa naqlul khata ilal masajid. Sesungguhnya menyempurnakan wudu ketika musim dingin. Artinya di musim dingin kita berwudu itu kan berat, tapi kita paksakan dan kita sempurnakan wudu walaupun dingin, maka ini termasuk penggugur dosa, ya, dosa kecil.
Kemudian langkah kaki ke masjid. Jadi langkah kaki ke masjid termasuk penggugur dosa, yaitu dosa kecil. Wassalawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan. Ya, salat 5 waktu antara satu dengan yang lain. Misalnya zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Di situ ada dosa-dosa kecil terhapus. Ya kan? Jumat yang satu, Ramadan yang satu. Antara keduanya ada dosa-dosa kecil terhapus. Jadi banyak ya yang menghapus dosa-dosa kecil. Iya, banyak yang menghapus dosa-dosa kecil. Jadi dengan istighfar tentunya, dengan memperbanyak kebaikan, ya, dengan memperbanyak kebaikan, dengan meninggalkan dosa-dosa besar, ya kan? Demikian pula puasa Ramadan, salat tarawih, mencari Lailatul Qadar, puasa Asyura. Ya, ini haditsnya lengkap ya. Siapa yang puasa Ramadan, siapa yang qiyam Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka digugurkan dosanya yang telah lalu. Maksudnya dosa-dosa kecil. Baik, waktu ya. Baik, jadi intinya dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan sendirinya, dengan kita menjauhi dosa besar, dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, berarti pertanyaan berikutnya insyaallah taala kita akan bahas, yaitu bagaimana cara menghapus dosa-dosa besar. Kalau tadi yang kecil kita sudah tahu caranya ya, bagaimana cara menghapus dosa-dosa kecil. Nah, sekarang bagaimana cara menghapus dosa-dosa besar. Baik, sekiranya itu ya yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Ya, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.